Salam sehat semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang suatu kondisi yang sangat amat tidak boleh dan haram hukumnya untuk dianggap sepele, yaitu kaki bengkak. Bapak dan Ibu, pernah nggak sih mendengar keluhan dari saudara atau tetangga yang memiliki keluhan kaki bengkak? Misalnya saat terlalu lama naik pesawat atau bahkan Bapak atau Ibu pernah mengalami juga. Kaki bengkak dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, diabetes, hipertensi kronik, dan gangguan di pembuluh darah yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor genetik dan kebiasaan merokok. Kaki bengkak juga tidak boleh dianggap sepele loh, karena ada yang bisa menyebabkan kematian. Apa itu? Teman-teman pernah mendengar mengenai deep vein thrombosis atau yang biasa disebut sebagai DVT. Apa itu DVT? DVT adalah keadaan di mana adanya pembentukan gumpalan darah di vena. Umumnya terjadi di kaki oleh karena tidak adanya pergerakan untuk waktu yang cukup lama. Misalnya pada saat duduk di kendaraan dalam waktu lama maupun pada pasien yang hanya bisa terbaring atau bedridden. Nah, jadi kita perlu belajar nih, apa itu Virchow triad untuk mengetahui kenapa bisa terjadi DVT. Jadi, triadnya itu ada stasis vena, gangguan koagulan, dan kerusakan pada pembuluh vena. Mengapa gumpalan darah tersebut bisa terbentuk? Hal ini karena pembuluh darah vena berbeda dengan arteri, yang alirannya bergantung dengan pompa jantung. Aliran pembuluh darah vena bergantung kepada kontraksi otot. Vena juga memiliki katup yang menjaga agar aliran darah tidak berbalik dan agar darah tidak pooling di kaki atau tangan. Nah, saat kita tidak bergerak untuk waktu yang cukup lama, sirkulasi vena melambat. Sehingga faktor-faktor pembekuan darah yang ada di darah kita membuat darah kita menggumpal menjadi gumpalan darah yang disebut sebagai trombus. Kondisi inilah yang disebut sebagai deep vein thrombosis atau DVT. Gejala dari DVT sendiri adalah kemerahan, pembengkakan, dan nyeri pada satu kaki. Biasanya nyeri yang lebih hebat pada paha dibandingkan betis. Pada beberapa kasus DVT, gumpalan darah tersebut bisa ikut mengalir ke peredaran darah, lalu naik ke peredaran darah di perut, jantung, lalu pada akhirnya ke arteri di paru-paru dan cabang-cabangnya. Hal ini menyebabkan tertutupnya aliran darah paru-paru. Inilah yang dinamakan emboli paru. Emboli paru ini sangat serius karena bisa menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru hingga menyebabkan kematian, guys. Apa saja gejala emboli paru? Gejala emboli paru, sesak nafas, sakit di bagian dada yang terasa tajam dan tiba-tiba, pusing, detak jantung yang cepat dan tidak beraturan, dan batuk darah, serta pasien juga bisa pingsan sampai yang paling parah menyebabkan kematian. Jadi, apabila Bapak Ibu mengalami gejala seperti yang saya sampaikan tadi, segeralah kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Namun ternyata DVT bisa dicegah loh. Gimana ya caranya? Yaitu dengan menjaga kita tetap aktif, berolahraga ringan seperti jalan kaki secara teratur, menggunakan compression stocking dan minum obat antikoagulan sesuai dengan anjuran dokter kita. Selain pencegahan, ada yang lebih keren juga nih. Ternyata setelah trombus atau gumpalan darah terbentuk, ada cara buat menghancurkan atau mengambil trombusnya. Contohnya, venous angiojet, sebuah prosedur yang menggunakan kabel atau selang untuk menghancurkan trombusnya. Kemudian ada catheter guide thrombolysis, yaitu prosedur yang menggunakan kateter untuk memasukkan obat trombolisis atau pengencer darah atau pemecah trombus gumpalan darah tersebut. Bahkan bisa juga kita lakukan surgical thrombectomy atau operasi pengangkatan trombus. Tetapi tentu saja mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, guys. Jadi, mari kita rajin berolahraga, makan yang sehat, dan tidur yang cukup.
Dan juga kalau Anda sudah didiagnosis varises atau Chronic venous insufficient, harus hati-hati, tetap memakai stocking vaskuler yang khusus dan juga rajin cek atau berolahraga, khususnya olahraga ringan. Jangan yang berat seperti angkat-angkat beban atau olahraga-olahraga yang seperti basketball, bermain bola, atau ya yang ekstrim-ekstrim yang berbahaya. Saya Dr. Royman, salam sehat selalu.